Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan sekali lagi, tolong dikirimkan nanti bukti screenshot perkuliahan pada malam hari ini ya. Bagi yang tidak mengirimkan, bagi yang tidak ikut kendala jaringan itu tidak hadir itu. Bagi yang tidak kirim bukti screenshot itu juga tidak hadir itu. Karena jangan sampai sementara kita kehabisan waktu dalam hal mengabsen di Zoom ya, di sesi ini ya. Baik, saya mulai ya materinya. Materinya sebagaimana RPS yang telah saya sampaikan bahwa materinya itu menyangkut identitas nasional ya. Jadi materinya itu soal identitas nasional ya. Saya dulu. Nah, yang perlu saya antar pertama adalah apa itu identitas nasional. Yang pertama identitas. Identitas itu adalah berarti ciri-ciri sifat khas yang melekat pada sesuatu. Ini kenapa masih? Apa? Ayo di mute dulu, di mute. Di mute suaranya, di mute. Suaranya di mute semua. Nah, yang melekat, yang menunjukkan keunikannya serta membedakan dengan hal-hal lain. Contoh gimana? Contoh KTP. Gimana KTP? Si kembar itu pasti namanya tidak mungkin sama. Contoh Ridho Roma kan? Ridho Roma. Ridho dan Riki ya. Ayo di mute dulu suaranya, di mute. Kenapa masih ada ribut? Si kaki. Biar. Nah, jadi Tane. Kenapa? Siapa ini masih ribut? Tidak. Ini Pak. Hah? Di mute dulu. Siapa ini? Sam, siapa? Udah ya. Reja di mute dulu, Reja. Baik. Jangan lupa ya di screenshot nama bukti kalian, bukti kehadiran kalian dan kirim di grup WA. Nah ini adalah suatu keunikan yang membedakan dengan hal-hal lain. Contoh tadi si kembar, contoh Ridho sama Rizky, sama mukanya, sama tahun lahirnya. Yang membedakan yang pertama adalah nama Ridho. Yang kedua, yang berikutnya yang paling inti, yang paling aneh membedakan adalah nomor induk kependudukannya pasti beda. Itu. Jadi suatu hal yang membedakan. Jadi identitas itu hal yang membedakan, mempunyai ciri khas tersendiri, sehingganya dapat membedakan dengan yang lain. Dalam hal diri manusia yang tidak nampak, apa itu? Contoh dalam hal sidik jari. Setiap manusia itu berbeda rumusan sidik jarinya itu. Apalagi yang berbeda coba? Bau badan juga itu berbeda itu, kan? Bau badan, bentuk muka juga itu berbeda itu. Kita punya perbedaan dengan orang lain. Mata juga. Ya, bau badan. Saya sekarang pakai masker supaya bau badan ya. Mata. Di mute dulu bisa nggak? Di mute. Kemudian nasional. Ini berasal dari kata nasion yang memiliki arti bangsa, kesatuan komunitas, desain kultural tertentu yang memiliki semangat cinta dan tujuan ideologi bersama. Nah, ini sebetulnya gini. Ini sebetulnya adalah kesatuan komunitas. Contoh negara kita, kita kan terdiri dari berbagai macam suku, kemudian kita menyatu dalam nasional kita yaitu Indonesia ya. Untuk Jawa, Sumatera, Kalimantan kan. Nah, kita dan sosiokultural tertentu yang memiliki semangat dan tujuan. Apa? Indonesia kan mempunyai tujuan juga. Tujuannya di mana? Tujuannya itu ada di alinea keempat, Undang-Undang 45. Dan mempunyai ideologi. Ideologi kita apa? Ideologi kita itu Pancasila. Nah, identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Apa sebetulnya identitas nasional kita yang membedakan dengan bangsa lain? Contoh dalam hal kita punya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu kalau dibanding dengan negara lain, hanya kita Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila.
Kalau komunis itu banyak negara memiliki ideologi komunis. Contoh dalam hal juga bahasa Indonesia. Apa ada yang sama bahasa Melayu? Ya, contoh bahasa Melayu yang bedanya contoh apa ya? Contoh dalam hal apa bahasa Melayu ini nih? Rumah bersalin. Nah, di Indonesia kan rumah bersalin. Kalau di Melayu mungkin rumah korban lelaki gitu ya. Nah, kayak gitu dia. Nah, jadi memang walaupun sama sebenarnya, tapi biasanya tidak ketemu itu bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Walaupun memang kita banyak mengadopsi bahasa Melayu ya. Nah itu. Dan kemudian dalam hal bendera kita, bendera merah putih, ada yang sama Polandia ya kayaknya. Polandia putih merah. Kita punya Polandia ada Polandia. Negara Malaysia itu kan punya bendera yang berbeda dengan kita Indonesia. Apalagi yang berbeda adalah lagu kebangsaan kita juga berbeda, sehingga kita punya ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Bahasa. Kemudian faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional. Ini adalah faktor pertama adalah faktor primer. Ini mencakup etnitas, teritorial, bahasa, agama yang sejenisnya. Ini bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah. Jadi memang identitas nasional itu memang yang pendukung primernya itu adalah bagaimana dalam hal teritori kita. Teritori kita itu kan mempunyai teritori dari Sabang sampai Merauke itu kan, yang dalam hal gugusan pulau-pulau, contoh Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, walaupun Pulau Kalimantan itu kan terpisah dengan negara lain, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua kan, Pulau Nusa kan. Nah, itu kita punya teritorial yang akan mendorong identitas kita kan, karena kita adalah negara yang berbagai macam, yang multikultural itu ya. Kemudian agama, di Indonesia itu kan hanya mengakui 6 agama. Ada negara lain yang mengakui berbagai agama. Indonesia hanya mengakui 1 agama, 6 agama ya. Yang awalnya 5 kemudian menjadi 6. Nah, kemudian faktor kedua adalah faktor pendorong. Ini adalah meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi. Ini lahirnya angkatan bersenjata, model dan penggunaan dalam hal kehidupan bernegara. Dalam hal ini adalah suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan. Ini adalah peradaban sebetulnya. Dulu peradaban bangsa kita, bangsa Indonesia ini ya. Peradaban kita adalah dulu kita dalam hal bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Walaupun kita negara berkembang, tapi kita terus kemudian bagaimana dalam hal pengembangan itu. Dulu contoh negara Jepang setelah dibomnya Nagasaki sama Hiroshima, kemudian mereka mencari para ilmuwan dan sehingga mereka sekarang menjadi negara yang maju. Malaysia sama Indonesia, dulu orang Indonesia belajar Indonesia, sekarang malah terbalik. Kita lebih banyak belajar ke Malaysia karena Malaysia sekarang ya ternyata apalagi peringkat ranking universitas ya, Malaysia, Singapura itu agak di atas dalam hal ranking dengan kita. Padahal dulu Malaysia itu belajar kayak kita. Ini perkembangan ilmu pengetahuan yang mendorong itu dalam hal identitas nasional. Kemudian faktor ketiga, ini faktor penarik. Ini meliputi kodifikasi bahasa yang gramatikal. Ini pemantapan sistem pendidikan nasional. Ini juga ya, sistem pendidikan nasional kita adalah sistem pendidikan yang kemudian dalam hal modelnya adalah pendidikan dasar ya, pendidikan dasar 9 tahun itu kan. Kemudian ada namanya SD, SMP, SMA. Nah, ini juga membedakan dengan negara lain. Kita punya faktor penarik itu. Kemudian dalam hal bahasa yang dipilih, kita memilih bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia ini adalah hanya bahasa Indonesia sendiri yang menggunakannya. Kalau bahasa Inggris itu kan berbagai negara menggunakan sebagai bahasa resmi negara ya. Namun kalau bahasa Indonesia itu kan hanya bangsa kita sendiri yang menggunakan. Ini faktor keempat adalah faktor reaktif. Ini meliputi penindasan. Ini faktor keempat adalah sebuah latar belakang negara kita yang pernah dulu dijajah oleh 2 negara ini ya, yaitu bangsa Jepang dan bangsa Jepang dan bangsa Belanda yang ada penindasan. Nah, ini sebetulnya adalah
menjadi sebuah kehidupan kelam yang setidaknya juga dapat mempengaruhi terhadap perkembangan terhadap identitas nasional kita dan perkembangannya. Karena kita dulu adalah sebuah wilayah yang memang penduduknya itu sangat ditekan. Dalam artinya gini, contoh dulu adanya sistem paksa kerja rodi dan segala macam ketika menurut oleh penjajah saat itu adalah mereka adalah yang melawan dalam hal aturan-aturan yang mereka buat saat mereka penguasaan, dan itu menjadi sebuah faktor keempat dalam hal bagaimana tentang identitas nasional kita. Kita punya riwayat kesejaraan yang cukup kelam gitu ya. Nah, kemudian suku bangsa ini adalah golongan sosial yang khusus bersifat kriptik, ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Ini terdapat banyak suku bangsa. Ini suku bangsa kita terlalu banyak. Contoh Jawa, Bugis, apalagi Sumatera sana ya. Kemudian Papua juga ya, Bali. Ini memang bahkan kalau Bali punya ciri khas tersendiri suku bangsanya dengan adanya nama Iketut, Iwayan. Nah, kalau di Bugis Makassar ciri khasnya ada penyebutan Andi segala macam ya. Nah, itu kalau kemudian di mana yang paling kental itu memang Bali dengan penyebutan Imade, Iketut kan. Nah, itu ya. Jadi memang ada sejak lahir itu memang seperti itu. Di dalam hal perkembangan adat atau suku bangsa, suku ya. Nah, kemudian agama. Ini agama awalnya kita dikenal dengan 5 agama, kemudian berkembang menjadi 6 agama di zaman Gus Dur. Ini saya kira pernah saya singgung dulu di mata pelajaran mata kuliah Pancasila ya. Kebudayaan ini adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan secara kolektif. Jadi memang ini adalah pengetahuan yang kemudian dikembangkan manusia tentang kebudayaan. Untuk kita memiliki kebudayaan dalam hal kebudayaan yang ada di kebudayaan Jawa, contoh dalam hal penyelenggaraan orang kawin segala macam. Di Bugis juga begitu, Bugis Makassar kebudayaannya ada budaya pengetahuan, contoh juga di Bali kan, pengetahuan tentang ternyata harus dalam hal upacara adat seperti ini, kenapa harus dilaksanakan, karena dalam hal ritualnya. Nah itu ya, bahwa itu karena pengetahuan manusia bahwa dengan melakukan ritual adat begitu ada pemaknaannya. Nah ini menafsirkan memahami lingkungan yang dapat digunakan sebagai rujukan dari pedoman untuk bertindak. Jadi memang ini sebetulnya dalam penerapannya dalam kehidupan budaya, kehidupan adat itu memang ini menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat di situ itu, bahwa dalam bertingkah laku di situ itu ya harus berpedoman terhadap budaya-budaya yang ada. Contoh di budaya suku Kajang. Di suku Kajang itu saya pernah sampai ke sana ya. Di budaya suku Kajang itu kan harus memakai pakaian hitam ya. Kalau kita lihat saya pernah ke sana, hitam dan tidak boleh memakai alas kaki kan. Nah, itu yang kemudian ada di daerah sana. Jadi budayanya seperti itu. Malam tidak ada lampu yang menyala, tidak ada lampu yang kayak kita lampu listrik. Sekarang memang gelap. Yang ada hanya lampu-lampu yang terbuat dari kapas yang kemudian coba dinyalakan. Bahkan mereka itu dalam kehidupannya di sana itu adalah dapur rumah mereka itu dapur di depan. Nah, dapur depan. Nah, itu ciri-ciri khasnya ya. Kemudian bahasa ini merupakan unsur pendukung identitas. Bahkan ini kalau kita bayangkan, coba kalau orang Jawa sama orang Bugis, atau orang Jawa, orang Bugis sama orang Bali, kalau kemudian tidak ada bahasa pemersatu dalam hal bagaimana berinteraksi, ini memang akan susah. Karena memang makanya bahwa dengan adanya bahasa resmi kita, bahasa Indonesia, ya ini bisa memahami antar berbagai suku tadi. Nah, artinya bahwa ini menjadi sebuah faktor utama untuk bagaimana dalam hal berinteraksi antara
antara setiap warga negara, karena tanpa adanya bahasa yang ada akan susah dalam hal menyampaikan maksud yang ingin disampaikan kepada orang lain. Tanpa bayangkan di kampung-kampung sendiri itu pun masih kental dengan seandainya tidak ada bahasa pemersatu itu akan susah. Tolong di-mute dulu yang baru masuk, tolong di-mute dulu suaranya. Yang baru masuk di-mute suaranya dulu. Tarikan apa? Kemudian ya, nah kemudian identitas nasional ini sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Maka identitas nasional pun dapat terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Nah, bagaimana sebetulnya dalam hal melihat identitas nasional terhadap perkembangan globalisasi? Nah, kita kan sebuah negara yang mempunyai sebuah kultur budaya yang cukup kuat, dalam artian yang paling sederhana adalah suatu budaya kekeluargaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan itu kan saling kemudian bagaimana saling memahami. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, bahkan orang melakukan hal-hal yang kadang itu adalah merusak tatanan identitas budaya kita. Tentu dalam hal orang saling bully, saling kemudian menyebarkan hoax. Padahal sebetulnya itu adalah satu hal yang sangat bertentangan dengan budaya identitas nasional kita. Karena kita adalah sebuah bangsa yang ramah, bangsa yang kemudian bagaimana memahami dengan orang lain. Nah, ternyata dengan perkembangan teknologi ini kemudian terjadi hal-hal yang seperti itu. Makanya memang dalam identitas nasional ini sangat terpengaruh memang. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan perkembangan teknologi dewasa ini, sebuah negara kemudian tidak bisa menerima, karena ini adalah sebuah tantangan bagi negara, apalagi kita di Indonesia ini adalah bagaimana dengan perkembangan teknologi yang ada ini, ya kita harus mampu kemudian menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat ini menjadi nyaman. Tapi yang kemudian terjadi adalah banyaknya hal-hal fakta yang kemudian berkembang dan itu menjadi pemberitaan. Dan apalagi kalau di tengah-tengah virus corona ini kan, bahwa terjadinya penyebaran informasi tentang hal-hal yang kadang itu tanda petik itu akan menjadi orang semakin panik. Padahal sebetulnya kalau kita belajar dari sebuah negara yang katanya sudah terlepas dari virus itu, bahwa mereka itu adalah saling menguatkan. Tapi yang kemudian terjadi di grup-grup WA dan segala macam itu, bahwa kita adalah saling memberikan informasi yang itu membuat kita panik. Nah, oleh karena itu perkembangan teknologi ini dengan ada identitas nasional kita, ya mudah-mudahan kita mampu bertahan, identitas nasional kita mampu bertahan dengan ciri khas adalah semangat kekeluargaan ini. Artinya kita adalah sebuah bangsa yang besar yang saling memahami. Tidak kemudian, apalagi kalau kita lihat dalam hal pelaksanaan pemilu kada maupun pilpres, ini saling menyerang orang di media sosial. Bahkan itu paling fatal sekali itu sebenarnya ya. Ini kenapa Aldi kenapa? Bahkan itu saling fatal sekali, karena memang posisinya adalah orang saling menyerang terhadap kandidat lain, bahkan menjatuhkan, bahkan saling fitnah dan segala macam. Kalau budaya kita tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, kan itu. Nah, kemudian era globalisasi dapat terbangun nilai bangsa Indonesia. Ini adalah ancaman, tantangan dan sekaligus peluang. Sebetulnya gini, dengan adanya teknologi informasi, kalau kita memanfaatkan dengan baik, ini sebuah peluang negara kita menjadi negara yang semakin berkembang dan maju. Tapi kalau kemudian kita tidak siap atau kemudian salah mempergunakan itu, maka ini sebuah ancaman dan tantangan bagi negara kita, karena teknologi ini adalah dengan tanpa virtual, tanpa batas ini akan mengakibatkan salah satunya adalah identitas kita ini akan menjadi rapuh sebenarnya. Tapi kalau itu dimanfaatkan dengan baik, dengan dalam hal penempatan security kita cukup baik, dan itu bisa terukur, dan itu saya kira menjadi hal positif. Dan itu pun sebaliknya jika yang saya katakan tadi, kita tidak mampu dalam hal bagaimana menyikapi era globalisasi dewasa ini. Ini adalah pergaulan antar bangsa semakin ketat, batas negara hampir tidak ada artinya. Iya, karena dulu pernah website
resmi kita dijebol oleh negara lain, ini kan. Makanya oleh sebab itu bahwa tidaklah menjadi penghalang karena kalau ini kan namanya di zaman globalisasi ini kan orang saling perang cyber namanya ya, perang cyber. Bahkan orang mudah meretas terhadap situs-situs resmi pemerintah ya. Kemudian dalam perang antar bangsa semakin kental itu akan menjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi. Ya, apa sih sebetulnya yang kemudian? Contoh gini, contoh di barat itu kan kalau kita lihat adanya diperlihatkan dalam media sosial itu, contoh dalam hal ya busana yang kemudian orang memakai busana yang kemudian tidak selayaknya. Ternyata di negara kita sudah mulai itu. Kemarin ada seorang artis siapa itu ya di media sosial kemudian tanpa buka baju kemudian sambil dia buat vlog segala macam itu kan. Padahal itu sebetulnya hal yang tidak sesuai dengan identitas kita. Kita adalah sebuah identitas yang kemudian bagaimana mampu menjaga kita punya nilai-nilai budaya itu ya. Pak bagaimana dengan orang Papua yang juga yang juga mempertontonkan. Sadar karena memang budayanya seperti itu adalah adatnya mereka seperti itu yang dengan pakaiannya seperti pakaiannya yang ada ya. Nah kemudian prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa. Ini sebetulnya nih. Maksudnya dengan prinsip sebutnya gini, sebetulnya kita adalah negara yang mampu bertahan dan kokoh di identitas nasional kita. Karena apa? Karena adalah sebuah akar dari Pancasila. Karena Pancasila itu adalah digali dari kepribadian bangsa kita sendiri. Sehingganya memang bahwa dalam hal bagaimana tadi tantangan di era globalisasi ini, saya kira kita negara yang bertahan karena kita mempunyai suatu prinsip, suatu ideologi, sehingganya dengan adanya berbagai macam tadi efek-efek negatif yang itu sifatnya tantangan dan ancaman terhadap identitas nasional kita, ya kalau kita mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam hal pengamalan Pancasila, apalagi dengan ajaran-ajaran agama yang ada yang diakui Indonesia ini, ya saya kira kita tetap menjadi sebuah negara yang punya identitas yang cukup baik ya, yang baik ya. Nah, sehingganya bahwa dengan filsafat Pancasila itu adalah sebuah hal yang penting bagi negara kita karena ini dengan tetap menjaga bagaimana keutuhan negara kita, sehingganya apa yang kemudian menjadi cita-cita negara kita adalah menjadi sebuah negara yang maju dan sejahtera bagi rakyatnya, itu akan terwujud karena kita mempunyai benteng yang bagus ini sebetulnya ya. Kita mempunyai benteng yang bagus karena memang benteng kita yaitu Pancasila ini itu adalah yang digali dan bukan merupakan adopsi dari negara lain, itu adalah murni dari negara kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah slide terakhir. Ini sangat berbeda dengan yang terakhir adalah dia dari banyak ragamnya suku, bahasa dan corak budaya membuat bangsa ini menjadi rentan pergesekan. Oleh karena itu para penulis telah menciptakan Pancasila. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Sehingganya memang bahwa coba kita bayangkan, seandainya tidak adanya suatu ideologi kita Pancasila, bagaimana kehidupan kita saat ini? Nah, sedangkan yang ada sekarang ini sudah begini, apalagi kalau tidak ada sama sekali. Makanya saya bilang tadi, kuncinya adalah bagaimana mempertahankan identitas nasional kita adalah dengan bagaimana pengamalan tadi pada nilai-nilai prinsip-prinsip Pancasila kita, dan kemudian bagaimana dalam penerapan ajaran agama kita, terus bagaimana dengan penerapan budaya suku-suku kita yang budaya adat kita yang ada ya, bahwa bangsa kita tetap menjadi sebuah bangsa yang mampu menjaga identitasnya itu, walaupun berbagai macam sebuah pengaruh dari negara lain, tapi kita adalah mampu yang negara yang tetap bertahan itu. Saya kira itu materi kita. Silakan kalau ada yang bertanya, saya berikan kesempatan ya. Ada 13